Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 14 Februari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Di Ambang Kehancuran. Di Ambang Kehancuran, firman Tuhan terambil dalam Lukas 12 ayat yang ke-53. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu perempuannya, dan menantu perempuannya melawan ibu mertuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami diberikan gambaran tentang manusia di akhir zaman di dalam Injil Lukas pasal 12, dan biarlah kami tidak termasuk dalam keluarga yang seperti demikian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Entah berapa kali sahabat seperjalanan mendengarkan ayat ini. Dan ayat ini sungguh menakutkan sesungguhnya kalau itu terjadi di dalam keluarga kita. Saya bacakan sekali lagi. Lukas 12 ayat 53. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Kalau ada rumah tangga yang seperti demikian, sahabat seperjalanan, mungkin kita boleh mengkategorikan inilah sesungguhnya neraka yang ada di dalam dunia ini. Kita tahu dengan jelas neraka bukan di dalam dunia, karena neraka pada akhirnya hanya disediakan setelah orang semua meninggal. Tapi itulah neraka. Apa itu neraka? Kalau neraka identik dengan penderitaan, kalau neraka itu identik dengan perbuatan dosa, dan kalau neraka itu identik dengan iblis yang berkuasa, setan yang berkuasa di atas hidup manusia, maka itulah neraka. Sehingga kalau kemudian di dalam kehidupan rumah tangga, iblis lebih berkuasa, setan lebih berkuasa daripada Tuhan dan firman-Nya, maka itu adalah neraka. Kalau di dalam keluarga itu lebih banyak dosa yang diperbuat dengan segala macam ekspresinya, daripada kita menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, maka itu adalah neraka. Kalau di dalam keluarga dan komunitas manapun yang terjadi adalah saling mengancam, saling menghancurkan, saling merusak, saling memfitnah, mungkin saling membunuh. Membunuh perasaan, membunuh pikiran, membunuh masa depan, bahkan membunuh fisik, maka itu adalah neraka. Sahabat seperjalanan, kalau boleh dikatakan apa tujuan daripada Kristus datang ke dalam dunia ini? Pada prinsipnya agar kita tidak masuk ke dalam satu tempat yang bernama neraka ini. Neraka ini bisa diciptakan oleh kita tatkala kita berbuat dosa dan kita menjadikan iblis dan kuasa gelap itu menjadi tuan, menjadi majikan, menjadi raja di dalam hidup setiap pribadi kita dan juga di dalam keluarga. Sahabat seperjalanan, semua orang berharap dan bermimpi rumah tangganya itu rumah tangga yang bahagia. Rumah tangganya adalah rumah tangga yang rukun. Rumah tangganya adalah rumah tangga yang diberkati. Rumah tangganya termasuk rumahnya menjadi tempat yang paling nyaman buat setiap anggota keluarga, yang sangat dirindukan setiap saat dan setiap waktu bertemu dengan anggota keluarga. Dan syaratnya itu sangat mudah sekali. Namun seringkali yang membuat sulit adalah karena ketidakrelaan. Syaratnya seseorang dan rumah tangga komunitas manapun punya ketaatan penuh. Yang pertama, menjadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai majikan, sebagai raja, sebagai Tuhan di dalam rumah tangga. Yang kedua adalah menjalankan seluruh kehidupan itu di dalam kekudusan dan bukan di dalam keberdosaan. Maka dua syarat ini tatkala dilakukan, Tuhan yang menjadi pimpinan dalam keluarga, dan kehidupan yang benar dan kudus yang menjadi ekspresi yang dilakukan dalam keseharian berumah tangga dan komunitas manapun, maka di sanalah kita akan menemukan surga. Karena surga itu lambang dengan kedamaian, surga itu lambang dengan keindahan seperti pelangi. Surga itu lambang daripada air sungai yang mengalir dan bening bagaikan kristal dan bukan api yang membara. Itulah surga. Bagaimana kita bisa membuat segala sesuatu itu menjadi indah? Maka perlu ada sebuah upaya yang perlu dilakukan. Manusia itu cukup menarik. Saya akan berubah kalau dia berubah. Saya akan meminta maaf kalau dia meminta maaf. Saya akan berbuat baik kalau dia berbuat baik. Itulah manusia. Dan itulah strategi iblis.
Jangan mau memaafkan dia. Dia sudah melukai, sampai tunggu dia memaafkan kamu, baru kamu maafkan. Seakan-akan nasihatnya itu baik. Jangan mengampuni dia, terlalu sakit untuk dia diampuni. Sementara Kristus, Yesus, sebagai Allah yang mencintai kita, sekalipun memberontak berkali-kali, sekalipun manusia menolak Tuhan berkali-kali, untuk kesekian kalinya Tuhan tetap menerima kita, tetap mencintai kita. Itu pun juga dilakukan berkali-kali, tanpa putus dan tiada akhir. Bahwa kasih Tuhan itu tidak berujung. Sewaktu memulai mengasihi, maka sepanjang keberadaan Kristus, Yesus, dan Allah Tritunggal itu tetap akan mengasihi kita. Dengan demikian, mari kita sahabat seperjalanan berjuang bersama-sama agar rumah tangga tidak terjadi pertentangan, percekcokan dari anggota keluarga, suami, istri, orang tua, anak, mertua, dan mantu. Maka kebahagiaan daripada iblis adalah merusak keluarga. Ada yang tidak setuju dengan kalimat kebahagiaan iblis. Kalau kita melihat banyak bukan orang-orang jahat yang berbahagia. Setelah dia merampok bahkan membunuh, dia memakai uang dan harta yang dirampoknya untuk bersenang-senang dan dia berbahagia. Itulah iblis. Jikalau manusia kemudian terbiasa berbahagia, sukacita dan bergembira, tatkala kemudian melihat orang-orang yang kita tidak sukai atau orang-orang yang pernah melukai kita, maka kita akan berbahagia sewaktu mereka binasa. Kita akan berbahagia tatkala mereka kemudian dirugikan, dirusak hidupnya, ditutup masa depannya. Maka itulah iblis. Iblis itu berbahagia. Kalau ada keluarga yang tergambar di dalam Lukas pasal 12 ayat 53, mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Mari sahabat seperjalanan kita tengok rumah tangga kita. Kalau rumah tangga kita baik-baik saja, bersyukurlah. Itu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa kalau rumah tangga kita baik-baik saja. Tapi kalau rumah tangga kita memang tidak seburuk yang digambarkan di dalam Lukas 12 ayat 53, tapi menjurus ke sana, 50% menuju ke sana, 30% atau bahkan mungkin ada yang mirip dan persis, maka kita perlu berduka cita. Bagaimana cara untuk melepaskan semuanya daripada kerusakan rumah tangga dan komunitas manapun? Maka jangan biarkan iblis dan setan itu menjadi raja, tuan, majikan dalam kehidupan rumah tangga, tapi Kristus dan firman-Nya. Dan biarlah kehidupan kita sangat bergembira bukan karena berbuat dosa, tapi berbuat kebaikan, keindahan yang memuliakan Allah. Minta maaflah tidak perlu karena harus dibalas. Mencintailah tidak perlu karena ditunggu dia mencintai balik kembali. Memberilah apapun yang terbaik demi keutuhan keluarga, tanpa harus menunggu apa yang dibalas, apa yang akan diperlakukan sebaliknya. Apakah nanti kemudian aku akan dilukai berkali-kali? Itulah dua suara yang kita akan dengar. Kita akan dengar suara Tuhan dan menjadikan dia sebagai raja dalam keluarga kita, atau menjadikan kuasa kegelapan sebagai tuan dan majikan dalam rumah tangga kita. Pilihan ada pada diri setiap kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas.